Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-6 dengan judul Visi dikaburkan oleh satu daun. Langsung ke dalam alurnya. Angin musim gugur berhembus melintasi bumi hitam. Ini adalah musim yang pada awalnya dingin tetapi kemudian hangat. Ada gunung dan hutan di luar kota Blackstone, dan dedaunan kering terbang bersama angin. Daun kuning yang mati terbang tertiup angin dan jatuh di luar Blackstone City, menghalangi pandangan dari pria dan wanita itu untuk bertemu. Ketika daun tersebar, Wang Lin menarik pandangannya. Ini adalah wanita yang sangat biasa. Dia memiliki garis keturunan iblis kuno tetapi tidak mengeluarkan aura setan. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan aura lotus putih bersih. Di bawah mata kanan wanita itu ada tanda lahir. Tidak hanya tanda lahir ini tidak menghancurkan kemurniannya, itu menambahkan sentuhan ekstra. Dengan itu, meskipun dia bukan kecantikan yang absolut, dia masih membuat jantungnya berdegup kencang. Seperti namanya, Songzi sama indahnya dengan seseorang dalam lukisan. Songzi menyapa pangeran dan sesama bangsawan dari duta Dao kuno. Wajahnya sedikit merah saat dia membungkuk pada semua orang. Nama keluargamu adalah Song. Dia adalah orang yang dibicarakan pangeran. Pria tua di iblis kuno itu pulih. Ketika dia melihat wanita itu, ekspresinya menjadi serius. Itu benar, nama belakangnya adalah Song. Pangeran tersenyum dan melanjutkan, omong-omong, dia adalah bagian dari keluarga Song Grand Empyrean. Namun, keluarga Grand Empyrean besar dan dia berasal dari keluarga cabang yang jauh. Namun, di Blackstone City, keluarganya dianggap kuat. Petik 2. Pria tua di atas iblis kuno merenung sejenak dan kemudian menggenggam tangannya pada sang pangeran. Terima kasih banyak atas bantuan pangeran. Saya akan mengambil wanita ini. Jika dia tidak terpilih, maka kami akan mengirimnya kembali. Petik 2. Baik, Songzi, ikuti duta Dao kuno. Pangeran tidak peduli tentang ini sama sekali. Dia tersenyum saat dia memberi perintah dan kemudian menatap Wang Lin dengan semangat di matanya. Wanita bernama Songzi itu sepertinya mendesah, tetapi kepribadiannya sangat lembut dan dia tidak bisa menolak masalah ini. Dia menggigit bibir bawahnya dan berjalan menuju iblis kuno. Wang Lin langsung di jalur wanita itu. Ketika dia berada di dekatnya, dia membungkuk sedikit untuk menunjukkan rasa hormat dan kemudian berjalan di sekitar Wang Lin menuju iblis kuno. Aroma samar memasuki hidung Wang Lin dan secara bertahap menghilang saat dia pergi. Ketika dia melangkah ke iblis kuno dan di sebelah lelaki tua itu, angin menyebabkan rambutnya menutupi wajahnya. Namun, itu tidak bisa menyembunyikan tampilan kemurungan dan keengganan di matanya saat dia melihat kota kelahirannya. Aku harap aku tidak akan terpilih, aku tidak secantik itu, jadi aku seharusnya tidak dipilih. Bibi Chang dan Sister Dong masih menungguku. Wanita itu menundukkan kepalanya dan rambutnya menutupi air mata yang samar di matanya. Setelah duta Dao kuno menerima Songzi, mereka dengan sopan menggenggam tangan mereka di pangeran dan Wang Lin. Iblis kuno tiba-tiba menatap ke langit dan menderu. Itu melompat ke arah celah yang terbuka di langit. Kemudian berubah menjadi kabut hitam dan menghilang di dalamnya. Tempat ini sangat jauh dari kota kekaisaran Dao kuno. Bahkan dengan iblis kuno, mereka butuh beberapa bulan untuk kembali ke rumah. Setelah duta Dao kuno pergi, pria kekar lapis baja emas membawa semua orang kembali ke kota. Sesaat kemudian, bagian luar kota itu kosong, selain Wang Lin, iblis kuno yang gemetaran, sang pangeran, dan wanita di belakang sang pangeran. Pangeran Jidu tersenyum dan menggenggam Wang Lin. Aku masih tidak tahu apa nama senior itu. Bisakah Anda memberitahu saya? Wang Lin menatap pangeran dan perlahan berkata, Wang Lin. Jadi ternyata Wang senior. Senior, ini bukan tempat yang baik untuk berbicara.
Junior memiliki istana di negeri kegelapan. Jika senior tidak keberatan, kita bisa pergi ke sana dan berbicara secara terperinci tentang bagaimana junior akan memberikan kompensasi kepada senior atas perilaku ceroboh saya sebelumnya. Pangeran itu terlihat sangat tulus dan menggenggam tangannya pada Wang Lin. Melihat bagaimana sang pangeran begitu hormat sekarang dibandingkan dengan ketidakpedulian sebelumnya, mata Wang Lin menyala dalam jumlah yang tidak terdeteksi. Kekuatan kekaisaran masih sangat lemah sebelum kekuasaan. Alasan keluarga kekaisaran memiliki begitu banyak kekuatan terutama karena Grand Empyrean Gudao. Setelah Gudao tidak ada lagi, keluarga kekaisaran akan kehilangan kekuatan seperti klan langit. Wang Lin diam-diam merenung dan kemudian mengangguk. Pangeran Jidu sangat senang dan dengan hormat pindah ke samping, membiarkan Wang Lin melangkah ke iblis kuno terlebih dahulu. Wanita di samping harganya ingin berbicara tetapi terpaksa menelan kata-katanya oleh tatapan sang pangeran. Setan kuno sangat patuh ketika Wang Lin menginjaknya. Meskipun matanya masih merah, mereka tidak lagi mengandung kegilaan dan bahkan tidak melolong. Itu melompat ke celah di langit dan menghilang. Setelah menghilang, keretakan di langit juga menghilang dan kembali normal. Seolah-olah semua yang baru saja terjadi tidak pernah terjadi. Namun, tepat ketika iblis kuno pergi, suara dingin dan agung memasuki telinga Liang Yun, Kong Si, dan pemuda berjubah hitam. Kalian bertiga tidak diizinkan menyebarkan berita bahwa Wang Senior ada di sini, dan jangan biarkan orang lain menyebarkan masalah ini. Jika ada informasi yang bocor, ketiga keluargamu akan musnah. Petik 2. Suara ini milik Pangeran Jidu. Negara gelap si kuno. Negara ini diselimuti oleh kabut sepanjang tahun, dan itulah sebabnya ia memperoleh namanya. Rumor mengatakan bahwa di bawah negeri kegelapan itu bentuk kabut seperti kabut. Setelah ditangkap oleh leluhur kuno, telah disegel untuk membentuk negara ini. Di dalam kabut, ada gunung berbentuk tapal kuda. Di atasnya berdiri sebuah istana besar yang mengeluarkan atmosfer yang kuat. Ada banyak pelayan dan penjaga yang tinggal di istana. Pada hari ini, kabut di atas istana terbelah, menampakkan langit malam. Keretakan besar muncul dan iblis kuno raksasa keluar. Saat iblis kuno muncul, semua orang di dalam istana memperhatikannya. Para pelayan dan penjaga semuanya berlutut di tanah. Selamat datang kembali, Pangeran. Suara-suara yang rapi, sikap hormat, dan ekspresi bersemangat mereka semua menunjukkan bahwa Pangeran Jidu adalah eksistensi yang sangat mulia di mata mereka. Iblis kuno raksasa mendarat di sebuah kotak besar. Kotak ini jelas disiapkan untuk iblis kuno sehingga bisa mendarat. Setan kuno mendarat dan berlutut sehingga kepalanya menyentuh tanah. Wang Lin dengan tenang berjalan. Di belakangnya adalah pangeran dan wanita itu, yang merasa dirugikan. Setelah Wang Lin berjalan, dia melihat iblis kuno raksasa yang tunduk. Setan kuno ini cukup bagus. Adalah kehormatan iblis kuno ini untuk menerima pujian senior. Ayah menghadiahkannya kepadaku untuk membantu bepergian dan melindungiku. Iblis kuno semacam ini jarang ada. Dia adalah seorang pejuang si kuno saya, tetapi, sayangnya, setelah 27 bintangnya menyatu, dia gagal mendapatkan pengakuan leluhur kuno. Dia terdegradasi kembali menjadi iblis dan kehilangan akal sehatnya. Pangeran menghela nafas setelah berbicara. Wang Lin mengangguk. Pandangannya menyapu iblis kuno lagi sebelum dia berbalik untuk melihat istana. Tindakannya diperhatikan oleh Pangeran Jidu. Setelah ragu-ragu sedikit, dia mengepalkan giginya dan berbicara. Jika senior Wang menyukai iblis kuno ini, maka junior bersedia memberikannya kepada senior. Oh, Wang Lin menatap Jidu. Pangeran Jidu juga memandang Wang Lin, dan ekspresinya sangat tulus. Wang Lin perlahan berkata, ini kompensasi yang kamu bicarakan. Kesalahpahaman senior. Bagaimana iblis raksasa-raksasa belaka bisa memberi kompensasi senior?
Senior, mari kita pergi ke tempat untuk berbicara. Pangeran tersenyum dan memimpin Wang Lin ke depan. Mereka bertiga berjalan ke istana sebelum alun-alun. Istana ini sangat mewah tetapi masih memancarkan aura sombong. Setelah Wang Lin melangkah ke aula, pangeran dengan cepat berjalan ke depan di hadapan Wang Lin. Dia menggenggam tangannya dengan ekspresi yang sangat serius dan tiba-tiba membungkuk. Pangeran si kuno Junior Jidu menyapa Empyrean Ascendan berambut putih. Setelah sang pangeran berbicara, sebuah tangisan datang dari wanita di belakangnya. Dia dipenuhi dengan rasa tidak percaya dan mundur beberapa langkah. Dia benar-benar terkejut dengan kata-kata kakaknya. Empyrean Ascendan berambut putih. Klan kuno terus-menerus memata-matai gerakan klan langit, terutama berita tentang pembudidaya kuat baru muncul. Klan kuno secara alami menaruh perhatian besar pada Wang Lin. Mereka bahkan lebih memperhatikannya daripada 5 Grand Empyreans. Lagi pula, kelima Grand Empyrean adalah faktor yang diketahui, tetapi mereka tahu sedikit tentang Ascendan Empyrean nomor 1. Ada sedikit kejutan di mata Wang Lin, dan tatapannya ke arah Pangeran Jidu secara bertahap menjadi dingin. Junior tidak sedang menguji senior. Senior muncul di Blackstone City, di mana ia dekat dengan laut yang memisahkan kita dan klan Celestial. Senior juga memiliki kekuatan untuk menakuti iblis kuno dengan tatapan, dan kau tidak berusaha menyembunyikan identitasmu dengan memberitahuku namamu. Selain itu, Junior memiliki daftar gambar anggota yang kuat dari klan Celestial, dan gambar senior telah ditambahkan. Namun, hanya 3 keluarga kekaisaran memiliki akses ke foto-foto ini, sehingga orang luar tidak akan mengenali senior. Pangeran berkeringat dingin dari tatapan dingin Wang Lin. Namun, dia mengepalkan giginya dan tetap diam. Dia mengambil batu giok dan dengan hormat menyerahkannya kepada Wang Lin. Ekspresi Wang Lin masih dingin saat dia mengambil batu giok. Perasaan ilahinya menyapu dan dia segera melihat potret dari 5 Empyreans Agung dan semua Empire Ascendant. Ada banyak Empyrean Exalt juga. Namun, hanya potretnya dan potret Grand Empyreans yang memancarkan cahaya keemasan. Semua potret lainnya tampak sangat biasa. Episode ke-7, dengan judul Cadangkan. Langsung ke dalam alurnya. Pangeran Jidu sangat licik, gambar di gioknya hampir persis sama dengan saya, dan itu memungkinkan orang untuk mengenali saya sekilas. Jadi ini berarti bahwa ketika dia melihat saya di kota Blackstone, dia sudah memiliki kecurigaannya. Tapi dia menyembunyikannya dengan sangat baik, sampai-sampai aku tidak menyadarinya. Wang Lin mengambil batu giok dan memandang Jidu. Wajahnya masih dipenuhi dengan rasa hormat, tetapi sekarang pucat dan penuh keringat. Karena itulah dia sengaja membuat serangan iblis kuno, untuk membuktikan kecurigaannya. Kemudian, begitu dia yakin, dia mengungkapkan jumlah kejutan yang tepat. Akhirnya, untuk membuatku tetap tinggal, dia memintaku untuk tinggal agar dia bisa memberi hormat padaku. Namun, karena dia berani menunjukkan identitas saya di sini dan membungkuk kepada saya, itu berarti dia berusaha menunjukkan bahwa dia tidak memusuhi saya. Namun, mengapa dia berpikir bahwa klan Langit Ascendan Empyrean tidak akan hanya membunuh seorang pangeran seperti dia? Kecuali ekspresi Wang Lin tenang. Tatapannya tertuju pada Pangeran Jidu sejenak sebelum menarik mereka. Wang Lin perlahan berkata, karena kamu berani mengatakan ini sebelum aku, maka kamu sudah tahu identitasku. Setelah Pangeran Judi mendengar ini, dia sedikit santai. Tindakannya sebelumnya sama dengan berjalan menuju kematian, tetapi dia bertekad. Dia tidak akan melepaskan kesempatan ini setelah bertemu Wang Lin, terutama ketika itu akan menentukan nasibnya. Satu-satunya murid kuno Dao Grand Empyrean Xuan Luo bernama Wang Lin. Meskipun masalah ini adalah rahasia, sebagai anggota keluarga kerajaan, kami masih mengetahuinya. Ketika Xuan Luo pergi ke klan Celestial dan kembali,
dia segera pergi ke budidaya pintu tertutup. Kami mulai menyelidiki, dan dengan bantuan Grand Empyrean Song, kami menebak sebagian besar. Namun, bahkan kemudian, ayah dan Grand Empyrean Song Tian tidak yakin apakah klan Langit Putih Empyrean Exalt Wang Lin adalah orang yang sama dengan murid Grand Empyrean Xuan Luo. Bahkan junior baru menyadarinya setelah melihat senior di Blackstone City. Ternyata senior memang murid Grand Empyrean Xuan Luo. Jidu semakin berkeringat saat dia dengan cepat berbicara. Sebelum Wang Lin, dia merasakan tekanan besar bahkan lebih kuat daripada ketika dia menghadapi ayahnya, itu sebanding dengan Grand Empyrean Song Tian. Wanita di belakangnya menjadi pucat setelah mendengarkan semua ini. Matanya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Namun, baginya diizinkan untuk tinggal, maka dia jelas seseorang yang dipercaya Jidu. Tatapan Wang Lin tersapu oleh wanita itu. Dia tampak mirip dengan Jidu. Ini adalah adik perempuanku. Dia memiliki ibu yang sama dengan saya, Jidu dengan cepat menjelaskan. Wang Lin perlahan berkata, karena kamu tahu identitasku, tahu aku murid Xuan Luo, dan melihatku meminta peta ke Dao kuno, kamu tahu aku menuju ke sana, jadi mengapa kamu membungkuk padaku? Senior, Dao kuno bukanlah tempat yang baik, bahkan jika senior adalah murid Grand Empyrean Xuan Luo, Kaisar Dao kuno sangat berpikiran sempit. Jika senior pergi, Anda pasti akan ditekan. Sebelum Pangeran Jidu selesai berbicara, ada kilatan dingin di mata Wang Lin dan dia mendengus dingin. Dia melambaikan lengan bajunya dan berbalik untuk meninggalkan istana. Senior, Pangeran Judi mengepalkan giginya dan berlutut. Sebagai pangeran, dia hanya berlutut kepada ayah dan ibunya dan tidak pernah orang lain, tetapi hari ini, dia berlutut di hadapan Wang Lin. Jika itu berada di klan Celestial, masalah ini tidak akan menjadi masalah besar, tetapi di klan kuno, di mana kekuatan kekaisaran memerintah tertinggi, tindakan Pangeran Jidu sudah cukup untuk mengejutkan semua orang. Saudari kerajaan ini terkejut, dan setelah ragu-ragu sedikit, dia juga berlutut. Senior, junior bersedia menjadi putra angkatmu dan kau akan menjadi ayah baptisku. Setelah saya menjadi kaisar si kuno, Anda akan menjadi ayah kekaisaran. Saya meminta senior untuk membantu saya. Ayah memiliki 7 putra, dan saya di peringkat kelima. Jika senior bersedia membantu saya bersedia memenuhi semua persyaratan senior. Pangeran Jidu berkata dengan keras. Suaranya dipenuhi dengan ketulusan dan keinginan. Wang Lin berhenti dan berbalik untuk melihat Pangeran Jidu. Matanya secara bertahap mengungkapkan cahaya hantu. Sebagai seorang pangeran dari si kuno, yang kekuasaan kekaisarannya berkuasa, untuk benar-benar berlutut kepadaku, jawab aku, siapa yang menyuruhmu menemani duta besar Dao kuno? Siapa yang memberitahumu bahwa jika kamu bertemu denganku, kamu bahkan harus berlutut untuk membuatku tetap tinggal? Dan siapa yang memberitahumu bahwa kamu akan menemuiku di Blackstone City? Wang Lin tidak akan percaya bahwa ini terjadi tanpa sebab. Kalau tidak, pangeran ini tidak akan berlutut. Pasti ada yang memberitahunya sebelumnya. Dan orang ini pastilah seseorang yang cukup dipercayai oleh sang pangeran untuk mengikuti arahan mereka. Ekspresi Pangeran Ju dipucat. Meskipun dia sangat licik, sebelum Wang Lin, dia merasa seperti dia benar-benar terlihat. Itu adalah guru kekaisaran. Guru kekaisaran adalah pamanku, adik ibuku. 10 tahun yang lalu, dia keluar dari budidaya pintu tertutup dan memperdulikan masa depanku. Dia mengatakan kepada saya bahwa ketika para duta Dao kuno datang, saya harus menemani mereka. Di sana, saya akan bertemu kesempatan untuk mengubah nasib saya. Jika aku bisa menangkap kesempatan ini, nasibku akan berubah dan masa depanku akan tak terbatas, tapi jika aku tidak bisa menangkapnya,
maka aku tidak akan hidup lebih dari 100 tahun. Adapun spesifiknya, dia tidak bisa melihat dengan jelas dan hanya memiliki perasaan yang samar. Setelah itu, dia mati. Petik 2. Menghadapi tatapan kuat Wang Lin, pikiran Pangeran Jidu bergetar dan dia tidak berani menyembunyikan apapun. Wang Lin mengerutkan kening. Dia memiliki ketakutan yang mendalam terhadap gelar guru kekaisaran. Orang-orang ini sangat pandai ramalan, dan Wang Lin telah melihat betapa mengerikannya mereka di klan Celestial. Namun, guru kekaisaran klan kuno ini jelas tidak bisa membandingkan klan Celestial dan tidak bisa melihat sesuatu dengan jelas. Dengan tingkat kultivasi Wang Lin, tidak peduli seberapa liciknya sang pangeran, dia bisa mengatakan bahwa dia tidak berbohong. Jika Godfather membantuku, maka semuanya akan lengkap. Sekarang setelah ayah menjadi tua dan siap untuk pensiun, seorang kaisar baru akan dipilih di antara 7 saudara kandung saya. Godfather tidak perlu segera membuat keputusan, tetapi jika suatu hari Godfather memutuskan untuk meninggalkan Dao kuno dan tidak punya tempat untuk pergi, silakan datang ke sini agar anak ini dapat memenuhi kesalehan berbakti, Pangeran Jidu dengan cepat berkata. Anak ini telah menyiapkan hadiah untuk ayah baptis. Ini kesalehan saya terhadap ayah baptis, tolong terima itu. Pangeran mengangkat tangan kanannya dan sesuatu muncul. Item ini adalah tubuh giok, dan dia dengan hormat menyerahkannya kepada Wang Lin. Wang Lin merenung sedikit dan kemudian mengambil batu giok. Dia memindainya dengan indera ilahi dan melihat batu giok dan silinder setebal jari. Giok ini adalah harta yang kuat dari si kuno saya. Ini diberikan kepada saya oleh ayah saya ketika saya lahir. Hanya klan kerajaan dari si kuno yang bisa mendapatkannya, dan mereka hanya mendapatkan satu dalam hidup mereka. Item ini adalah giok leluhur, dan kekuatan jari leluhur kuno tersegel di dalamnya. Item ini sangat kuat, tetapi peran terbesarnya adalah untuk dipahami. Jika seseorang dapat memahami jari ini, maka itu akan sangat berguna. Namun, semua generasi sebelumnya dari Pangeran si kuno, dan bahkan para kaisar, tidak dapat memahaminya. Ini adalah harta paling kuat yang didapatkan pangeran. Anak ini akan memberikannya kepada ayah baptis. Silinder ini mengandung cairan. Tidak mungkin untuk menyelidiki asal-usulnya. Leluhur kuno meninggalkannya, dan mengandung esensi kayu murni. Anak ini tahu bahwa agar Godfather mendapatkan reputasi seperti itu di klan Celestial, Anda harus mengolah esens, jadi saya menyiapkan item ini. Anak ini hanya pangeran dan bukan kaisar si kuno, tetapi jika saya menjadi kaisar si kuno, maka saya akan membuka ruang harta si kuno untuk dipilih oleh ayah baptis. Aku akan menggunakan kekuatan penuh dari si kuno untuk membayar ayah baptis karena membantuku naik ke tahta. Kata-kata sang pangeran dipenuhi dengan tekad dan ketegasan. Wang Lin memegang kotak batu giok dan diam-diam merenung, tetapi dia tidak menyimpannya. Saat Wang Lin merenung dalam diam, seluruh istana sunyi. Pangeran Jidu sangat gugup, dan dia tidak berpura-pura, hatinya sangat gugup. Dia sudah sangat tulus dan membayar harganya. Dia bahkan berlutut, tidak ragu-ragu mengenali Wang Lin sebagai ayah baptisnya, dan telah memberikan hadiah besar hanya untuk mendapatkan pengakuan dan bantuan Wang Lin. Dia percaya pamannya, yang telah meninggal 10 tahun yang lalu. Apa yang pamannya katakan kepadanya sebelum kematiannya tercetak di hatinya. Aku tidak bisa menyebutkan siapa orang ini, tetapi jika dia mau membantu, kamu akan menjadi kaisar si kuno. Bahkan ada kemungkinan kamu bisa menyatukan 3 klan dan menjadi kaisar kuno yang sesungguhnya. Aku tidak mungkin salah. Ini adalah jejak masa depan yang saya bagi dengan harga hidup saya. Jika dia tidak membantumu, maka kamu tidak akan hidup lebih dari 100 tahun, Jidu memikirkan pamannya. Tatapan sedih pamannya saat dia perlahan-lahan menutup matanya dan melepaskan tangan Jidu. Ayah baptis.
Jidu berlutut di tanah dan bersujud pada Wang Lin. Suara gedoran menggema di dalam kuil dan memecah keheningan. Wajah saudara perempuan kerajaannya menjadi pucat. Dia merasa bahwa masalah ini sangat penting bagi abangnya. Setelah waktu yang lama, saat suara gedoran bergema, kata-kata Wang Lin menggema. Beri aku batu giok yang akan membiarkanku menemukanmu. Tubuh Jidu gemetar dan sukacita memenuhi wajahnya. Dia dengan cepat mengeluarkan batu giok dan dengan bersemangat menyerahkannya kepada Wang Lin. Jika benar-benar ada hari ketika saya akan meninggalkan Dao kuno, Anda dapat memanggil saya Ayah Baptis. Wang Lin memutuskan bahwa ia tidak bisa bertaruh hanya seluruh masa depannya di Dao kuno. Dia akan mengambil kesempatan ini dan meninggalkan cadangan. Setelah dia selesai berbicara, Wang Lin menyimpan kotak giok dan giok yang telah diberikan Jidu padanya. Dia berbalik dan melangkah keluar. Sosoknya menghilang ke kabut. Setelah Wang Lin pergi, Jidu basah kuyup, tetapi dia sangat bersemangat dan dengan kuat mengepalkan tinjunya. Saudari kerajaan, dengan pemahaman saya tentang Kaisar Dao kuno, Godfather pasti akan merasa tidak nyaman. Orang yang kuat seperti dia bukanlah seseorang yang bisa ditahan oleh Kaisar Dao kuno. Ayah Baptis pasti akan datang dan membantu saya, dia harus. Wanita itu berdiri dan dengan lembut bertanya, apakah itu layak? Pangeran Jidu tertawa. Itu sepadan. Dengan kekuatannya saat ini, tidak perlu baginya untuk mencari Grand Empyrean Xuan Luo. Ini menunjukkan bahwa Godfather peduli dengan hubungannya. Karena saya menghormatinya dan menganggapnya ayah baptis saya, dia tidak akan menyakiti saya. Episode ke-8, dengan judul Menyembah Kompor Dupa. Langsung ke dalam alurnya. Dao kuno klan kuno terletak di barat daya benua astral abadi. Kedua belas negara itu sebanding dengan benua klan langit, tetapi sedikit lebih besar. Jika seseorang tidak memiliki tekukan spasial dan mengandalkan terbang, akan butuh bertahun-tahun untuk melintasi jarak ini. Namun, klan kuno memiliki dewa-dewa kuno raksasa, setan-setan kuno raksasa, dan setan-setan kuno raksasa. Keberadaan setengah hidup ini dapat merobek langit dan sangat mengurangi waktu perjalanan. Duta Dao kuno hanya perlu beberapa bulan untuk kembali ke kota kekaisaran Dao kuno dari si kuno. Kota kekaisaran Dao kuno adalah kota besar yang melayang di udara. Dari jauh, kota langit ini tampak luar biasa. Itu melayang di langit dan mengeluarkan tekanan kuat. Ada banyak batu yang mengambang di sekitar kota. Batu-batu ini memiliki ukuran yang berbeda, dan mereka perlahan-lahan berputar dengan kota langit sebagai pusatnya. 1 bulan setelah Duta Dao kuno kembali, Wang Lin melintasi tanah klan kuno yang luas menggunakan peta dan tiba di sini. Dia melihat kota di langit untuk waktu yang lama. Meskipun kota ini tidak semegah kota leluhur klan langit, itu masih spektakuler. Di pusat kota, ada patung besar manusia. Dia menatap langit dengan jijik, dan bahkan Wang Lin bisa dengan jelas merasakan penghinaan dari jauh ini. Wang Lin bergumam dengan lembut, leluhur kuno. Di luar kota langit, batu-batu yang berputar membentuk perlindungan yang kuat. Setiap orang yang ingin masuk memerlukan jade identitas, atau mereka tidak dapat mengambil setengah langkah ke kota. Ini adalah puncak dari kekuatan kekaisaran Dao kuno. Disinilah Kaisar Dao kuno berada. Bagian timur kota langit terdiri dari istana megah yang membentuk istana kekaisaran. Istana dipenuhi dengan penjaga dan pembatasan. Ada juga lapisan samar kabut ungu yang memberi orang perasaan ditekan jika mereka melihatnya. Di mata Wang Lin, kabut ungu di sekitar istana tampaknya mengembun menjadi sosok yang samar-samar. Sosok ini sangat besar dan tampak seperti bisa menopang langit. Tidak mungkin untuk melihat seperti apa sosok ini, hanya mahkota di kepalanya yang dapat dibedakan. Sosok ini memancarkan aura klan kuno yang murni. Kota kekaisaran Dao kuno tidak sebesar kota leluhur,
dan istananya juga tidak bisa dibandingkan. Namun, jumlah penjaga dan penindasan jauh melampaui istana Kaisar Langit. Penjaga istana yang tak terhitung jumlahnya ada di dalam dan di luar istana. Bahkan para pelayan di dalam istana memiliki tingkat budidaya yang layak. Wang Lin berdiri di sana untuk waktu yang lama sebelum dia menarik pandangannya. Dia melangkah maju dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat, tetapi sosoknya menghilang. Dia berubah menjadi untaian asap dan melayang ke langit kota. Lapisan perlindungan di sekitar kota langit akan membuatnya sangat sulit bagi orang normal untuk masuk. Bahkan untuk yang kuat, mereka akan mengerutkan kening dan dihentikan. Mereka harus mengikuti aturan kota langit dan menggunakan jade identitas mereka untuk masuk. Di mata orang-orang Dao kuno, hanya 9 orang yang bisa mengabaikan perlindungan di sekitar kota langit. 9 orang ini adalah 9 Grand Empirines. Hanya 9 orang ini bisa dengan tenang melangkah ke kota kekaisaran Dao kuno. Namun, sekarang ada 1 orang lagi. Lapisan pembatasan tidak bisa menghentikan tubuh seperti asap Wang Lin, memungkinkan dia muncul di jalan kota kekaisaran Dao kuno. Ada sejumlah besar orang Dao kuno yang tinggal di kota kekaisaran, membuat tempatnya sangat ramai. Wang Lin berdiri di sana dan melihat tempat ini. Dia melihat pria dan wanita dari Dao kuno, tetapi untuk beberapa alasan, dia tidak lagi memiliki rasa memiliki seperti yang dia lakukan ketika dia pertama kali tiba di klan kuno. Guru harus tahu kedatangan saya. Wang Lin tidak perlu menyebar akal ilahi untuk merasakan gunung di ujung selatan kota. Awan menutupi gunung ini dan memancarkan aura Grand Empyrean. Dia bisa merasakan kelembutan di aura ini. Dia tersenyum tipis dan berjalan ke selatan. Di bagian selatan kota, gunung menusuk ke awan. Ada 1 set tangga yang melayang di atas gunung dengan pegangan tangan di sekitarnya. Itu tampak seperti tempat liburan. Semburan aura segar menyebar. Mengambil napas di sini akan membuat orang lebih bersemangat. Ada banyak orang Dao kuno berjalan menuju kuil di atas. Semua orang di Dao kuno tahu tentang kuil ini. Ini adalah kuil Dao kuno. Disinilah satu-satunya Empyrean Agung Dao kuno, Xuan Luo, tinggal. Kuil Dao kuno terbuka untuk setiap anggota Dao kuno. Siapapun dapat datang ke kuil untuk mencari bantuan dengan terobosan dalam kultivasi mereka, tetapi mereka jarang melihat Grand Empyrean Xuan Luo. 9 orang Dao kuno yang kuat yang mengikuti Xuan Luo akan membimbing mereka. Pada waktu tertentu, salah satu dari 9 selalu di kuil Dao kuno untuk mencerahkan sesama anggota klan mereka. Ada kompor dupa raksasa di luar kuil. Diperlukan 10 orang untuk mengelilinginya. Ada pasir putih abu-abu di dalamnya, dan 9 batang dupa besar tersangkut di dalam kompor. Asap itu melayang ke langit. Semua orang warga Dao kuno yang datang ke kuil Dao kuno untuk pencerahan akan tunduk pada itu. Kompor dupa sangat aneh. Semakin banyak orang yang membungkuk, semakin tebal asapnya. 9 batang dupa tampaknya tidak pernah terbakar dan telah terbakar sejak zaman kuno. Wang Lin berjalan di tangga batu saat dia melihat gunung dan asap naik ke langit. Langkah demi langkah berjalan sampai dia berada di puncak gunung dan melihat kompor dupa. Ada beberapa warga Dao kuno yang naik dan dengan hormat berjalan menuju kuil Dao kuno. Setelah mereka selesai menyembah 9 batang dupa di tungku, asapnya tampak meningkat, tetapi asapnya halus, dan kecuali orang memperhatikannya, sulit untuk melihatnya. Wang Lin menatap kompor dupa dan merenung diam-diam. Dia perlahan berjalan ke kompor. Ketika dia berada di samping kompor, dia menggenggam tangannya dan membungkuk. Busur ini bukan menuju tungku atau dupa di dalam, tetapi gurunya, Xuan Luo. Karena dia telah memilih untuk datang ke Dao kuno, memilih untuk mengikuti gurunya, dan memilih untuk memenuhi sumpahnya dari masa lalu, maka Wang Lin ingin berakar di sini dari lubuk hatinya. Dia telah mengembara selama ribuan tahun,
dan sekarang dia ingin hidup damai di sini. Penjaga Dao kuno, jaga reinkarnasi gurunya. Itu juga mengapa Wang Lin mengikuti kebiasaan dan membungkuk di kompor dupa. Saat dia mengambil keputusan dan membungkuk, dupa bergemuruh dan sepertinya mulai terbakar seperti orang gila. Asap hijau langsung menjadi 10 kali, 100 kali, 1000 kali, atau bahkan 10.000 kali lebih kuat. Perubahan kuat ini menyebabkan beberapa yang telah selesai membungkuk dan berjalan ke kuil Dao kuno untuk berhenti. Berbalik dan terlihat ngeri. Beberapa warga Dao kuno di belakang Wang Lin juga berhenti dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Kompor dupa bergemuruh dan bahkan lebih banyak asap naik ke langit. Intensitas asap jauh lebih tinggi dari sebelumnya, ke titik yang tak tertandingi. Rasanya seperti membandingkan bulan dengan kunang-kunang. Asap naik ke langit dan sangat kuat. Semua orang di gunung, serta orang-orang di bagian selatan kota dan bahkan lebih jauh, dapat dengan jelas melihat asap ini. Asap hijau ini membuatnya tampak seolah-olah gunung itu terbakar saat melayang ke langit. Itu membentuk-bentuk jamur di langit dan menyebar ke segala arah. Bahkan istana kekaisaran di timur bisa melihatnya dengan jelas. Di luar kuil Dao kuno, semua warga Dao kuno terkejut dan mata mereka terguncang. Bukan hanya mereka, tetapi semua orang di kota di langit yang bisa melihat ini terkejut. Dan pada saat ini, busur Wang Lin hanya setengah jalan, dia bahkan belum menyelesaikan busurnya. Pada saat yang sama, di istana kekaisaran Dao kuno, seorang pria mengenakan jubah kerajaan dan sebuah mahkota berdiri di salah satu paviliun tertinggi. Dia mengerutkan kening saat dia melihat asap di langit. Ada seorang lelaki tua di belakangnya, dan lelaki tua itu dengan hormat berkata, "Yang mulia, total 31 wanita dipilih dalam seleksi ini. Mereka semua telah diatur untuk berusaha menyatu dengan jiwa." Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia juga dikejutkan oleh asap hijau mengamuk di kejauhan. Untuk membuat kompor dupa di kuil Dao kuno melepaskan begitu banyak asap, periksa siapa orang ini, pria berjubah kerajaan mengerutkan kening dan berbicara. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, tubuhnya bergetar. Matanya menunjukkan cahaya mengerikan. Pria tua di belakangnya tersentak dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Apa yang dia lihat sekarang mengejutkannya bahkan lebih dari apa yang dia lihat sebelumnya, dan bahkan panik muncul di dalam hatinya. Asap hijau mengamuk itu benar-benar membungkuk dan menarik busur seolah-olah itu tidak mampu menahan kekuatan busur. Itu mulai menghilang dan tampak seperti akan runtuh. Adegan ini sangat menggetarkan hati. Semua orang di kota kekaisaran Dao kuno yang melihat ini menjerit. Ini di luar imajinasi mereka, mereka tidak pernah berpikir ada orang yang bisa membuat asap hijau sebelum kuil Dao kuno membungkuk dan hampir runtuh. Bagaimana ini tunduk pada dupa? Itu jelas asap hijau membungkuk kepada orang itu. Sebelum kuil Dao kuno, Wang Lin tidak melanjutkan busurnya, karena dia melihat bahwa asap hijau tidak bisa menahan busurnya. Jika dia melanjutkan, itu pasti akan runtuh. Wang Lin tidak perlu membungkuk, datang ke gunung belakang. Suara yang akrab terdengar dari telinga Wang Lin. Suara itu sangat lembut dan dipenuhi dengan kebaikan. Tubuh Wang Lin meluruskan dan asap hijau berhenti membungkuk. Wang Lin berjalan melewati kompor dupa dan asap mengamuk kembali normal. Episode ke-9, dengan judul Secangkir Teh Panas Sama Hangatnya Dengan Rumah. Langsung ke dalam alurnya. Di istana kekaisaran Dao kuno, pria berjubah kerajaan mengepalkan tangannya dan memiliki ekspresi suram. Di belakangnya, pria tua itu tidak berani terkesiap. Dia sama-sama terkejut, tetapi karena tekanan, dia tidak berani mengungkapkannya. Aku merasakan aura darah jiwa, niat membunuh muncul di mata lelaki berjubah kerajaan. Dia punya dugaan selama beberapa ratus tahun terakhir, dan itu seperti duri dalam hatinya. Setelah waktu yang lama, pria berjubah kerajaan berkata, "Cepat,
gabungkan wanita-wanita terpilih itu dengan jiwa. Seperti yang Anda perintahkan. Pria tua itu segera berlutut. Punggungnya basah oleh keringat. Menghadapi Kaisar Dao kuno yang murung ini, dia telah melihat terlalu banyak orang dieksekusi tanpa alasan. Pria berjubah kerajaan melambaikan lengan bajunya dan menghilang. Di bagian selatan kota, di luar kuil Dao kuno, Wang Lin dikelilingi oleh warga Dao kuno, yang memandangnya dengan ngeri. Dia melangkah menuju kuil Dao kuno tetapi tidak masuk dan malah menghilang di depan kuil. Ketika dia muncul kembali, dia berada di gunung belakang, di sebuah istana yang seperti surga. Di sebelahnya ada aliran air jernih yang mengalir di sepanjang jalan setapak berbatu, dan ada ikan-ikan yang berenang dengan gembira di dalamnya. Di samping sungai ada gubuk, dan ada meja batu sebelum berburu bersama dengan beberapa kursi batu. Ada seorang pemuda berjubah hijau duduk di salah satu kursi batu. Meskipun dia tampak muda, dia mengeluarkan aura kuno seolah-olah dia telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia menatap Wang Lin sambil tersenyum. Ada teko di atas meja batu, dan saat Wang Lin muncul, air mendidih dan menggelegak. Ayo, guru telah merebus panci air ini untukmu sehingga kami bisa mencicipi teh ini bersama-sama. Wang Lin juga tersenyum dan berjalan. Dia menuangkan setengah cangkir untuk masing-masing. Dia mengambil satu cangkir dan menyerahkannya dengan kedua tangannya kepada pemuda berjubah hijau itu. Pria itu menerima dengan senyum dan menatap Wang Lin dengan tatapan ramah. Wang Lin duduk di samping dan mengambil cangkir tehnya sendiri. Dia menyesap dan menutup matanya saat dia merasakan aroma memenuhi mulutnya. Udara panas menyebar dan membuat seluruh tubuhnya terasa hangat. Bagaimana? Pemuda berjubah hijau itu tersenyum. Ada kehangatan rumah. Wang Lin membuka matanya dan tersenyum. Ketika pemuda berjubah hijau mendengar ini, dia segera mulai tertawa. Dia telah menunggu muridnya tiba di sini dan bahkan menyiapkan sepoci teh panas. Ini untuk memberitahu Wang Lin bahwa mulai sekarang, ini adalah rumahnya. Karena teh bisa menghangatkan tubuh dan membuat orang merasakan kehangatan. Keduanya belum pernah bertemu selama ratusan tahun, tetapi pada saat ini, tidak ada penghalang di antara mereka. Pria muda berjubah hijau menatap Wang Lin, dan semakin dia memandang, semakin puas dia. Ketika guru meninggalkan klan Celestial, saya merasa sangat tidak berdaya, tetapi ketika saya perhatikan Anda muncul di klan Celestial, saya tahu bahwa kita berdua akan bertemu lagi suatu hari nanti. Guru telah menyiapkan teko teh ini sejak saat itu. Pemuda berjubah hijau itu adalah Xuan Luo. Guru memperhatikan semua yang kamu lakukan di klan Celestial, tetapi guru tidak bisa pergi. Jika guru memiliki, maka semua Grand Empirins di klan Celestial akan memperhatikan, Xuan Luo berkata sambil menatap Wang Lin. Tetapi saya percaya bahwa satu-satunya murid yang saya terima akan menjadi luar biasa. Dia akan berjalan keluar dari klan Celestial dan datang ke Dao kuno saya. Petik 2. Wang Lin meletakkan secangkir teh dan tatapannya bertemu tatapan Xuan Luo. Murid berjanji pada guru untuk datang ke sini dan menjaga Dao kuno. Empyrean Ascendan berambut putih, nomor 1 di bawah Grand Empirins. Xuan Luo tertawa ketika dia berdiri. Wang Lin, istirahatlah selama beberapa hari. Dalam 3 hari, guru akan membawa Anda ke beberapa tempat yang akan sangat membantu kultivasi Anda. Mereka akan menjadi hadiah pertamaku untukmu karena menganggapku sebagai gurumu. Petik 2. Xuan Luo menatap Wang Lin sambil tersenyum, lalu dia menghilang. Wang Lin, aku hadiah tempat ini untukmu. Wang Lin berdiri dan membungkuk di langit. Setelah waktu yang lama, dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling dengan tatapan yang rumit. Komplikasi di matanya berangsur-angsur menghilang. Lupakan, mari kita tinggal di Dao kuno. Wang Lin menghela nafas sebelum dia duduk di kursi batu dan diam-diam minum teh.
Dia memutuskan untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Jika tidak ada kecelakaan, dia bisa menjaga Dao Kuno sampai dia memenuhi komitmennya dengan Xuan Luo, meskipun dia masih merasa asing di sini. 3 hari waktu berlalu dalam sekejap. Wang Lin tinggal di tempat seperti surga ini dan menyaksikan matahari terbit dan terbenam saat ia menghirup udara segar. Setelah 3 hari, Wang Lin merasakan Xuan Luo memanggilnya. Dia mengambil satu langkah dan riak bergema. Dia kemudian menghilang dari surga ini. Ketika dia muncul kembali, dia berada di depan kuil Dao Kuno. Ini adalah pagi hari keempat, dan gunung itu ditutupi selembar kabut hijau. Xuan Luo berdiri di depan kuil Dao Kuno, dan di belakangnya ada 9 orang. Di antara 9, ada 7 pria dan 2 wanita. Kultivasi mereka luar biasa dan ke-9 dari mereka telah memperoleh 27 bintang untuk mendapatkan gelar Dao Kuno. Ketika Wang Lin muncul, tatapan mereka semua berkumpul padanya. Ekspresi Wang Lin tenang dan tatapannya melewati 9 dari mereka. Yang dengan tingkat kultivasi tertinggi adalah orang tua. Orang ini benar-benar memberi Wang Lin perasaan yang setara dengan seorang Empyrean Ascendan dari klan Celestial. Adapun 9 lainnya, mereka sebanding dengan Empyrean Exalt. Sementara Wang Lin menatap mereka juga melihat Wang Lin. Namun, dibandingkan dengan ketenangan Wang Lin, saat 9 dari mereka melihat Wang Lin, hati mereka bergetar. Dalam pandangan mereka, Wang Lin tampak berubah menjadi pusaran raksasa yang melahap tatapan mereka. Bahkan kekuatan kuno di dalam tubuh mereka sepertinya ditarik. 9 dari mereka diam-diam merenung sejenak dan kemudian membungkuk pada Wang Lin. Kami menyapa Tuan Muda. Wang Lin, 9 orang ini berada di bawah perintah saya dan telah mengikuti saya selama bertahun-tahun. Mulai sekarang, 9 dari mereka akan mematuhi perintah Anda. Wang Lin tersenyum dan menatap 9 dari mereka membungkuk ke arahnya. Wang Lin dengan tenang berkata, "Terima kasih, Guru." Xuan Luo tersenyum dan akan terus berbicara, tetapi tiba-tiba dia mengerutkan kening dan melihat ke langit. Wang Lin juga memperhatikan sesuatu dan menatap langit. Adapun 9 dari mereka hanya merasakan perubahan di langit dan melihat ke atas. Sesaat kemudian, sejumlah besar riak muncul di langit dan menyebar. Cahaya ungu berkedip-kedip dan tebal, kabut ungu menyebar. Lalu raungan terdengar dan sepasang tangan besar keluar dari kabut ungu. Setelah itu, seorang pria tinggi beberapa ribu kaki melangkah keluar. Di belakangnya, beberapa setan kuno lainnya yang tingginya ribuan kaki mengikuti. Sesaat kemudian, hampir 100 orang berjalan keluar dari kabut ungu. Tidak ada dari mereka yang memiliki kultivasi yang lemah. Tidak banyak yang memiliki kekuatan Empyrean Exalt, tetapi hampir semuanya sebanding dengan Golden Exalt. Ada dewa kuno, setan kuno, dan setan kuno. Setelah mereka muncul, mereka berdiri dengan rapi di langit dan berlutut ke arah kabut ungu. Selamat datang, Kaisar Kuno. Suara seperti gemuruh bergema di seluruh dunia. Saat suara-suara bergema, kabut ungu bergetar keras dan seseorang berjalan keluar. Dia mengenakan jubah kerajaan dan mahkota dan memberi tekanan tanpa marah. Di belakangnya ada 2 pria tua. Punggung kedua pria tua itu bengkok ketika mereka mengikutinya. Tatapan Wang Lin disapu oleh 2 orang tua dan murid-muridnya menyala dalam jumlah yang tidak terdeteksi. Kedua memiliki aura yang tidak lebih lemah dari Ascendan Empyreans. Selamat datang, Kaisar Kuno. 9 orang di bawah Xuan Luo segera menjadi hormat ketika mereka melihat gas ungu. Saat pria berjubah kerajaan muncul, mereka mengungkapkan ekspresi bersemangat dan segera jatuh dengan satu lutut. Hanya Xuan Luo dan Wang Lin yang dengan tenang berdiri di sana dan menyaksikan. Ye Mo menyapa Tuan Xuan. Pria berjubah kerajaan tersenyum dan auranya yang mencair meleleh, menjadi seperti angin musim semi.
Siapapun yang melihatnya pasti merasakan keakraban. Wang Lin berdiri di sana dan menatap pria yang mengenakan jubah kerajaan. Dari orang-orang yang berlutut dan kata-kata mereka, Wang Lin tahu bahwa dia adalah Kaisar Dao kuno. Melihat orang ini, Wang Lin tidak bisa membantu tetapi membandingkannya dengan Kaisar Langit Lian Daozhen. Apakah itu kultivasi atau temperamen, dia tidak bisa dibandingkan dengan Kaisar Surgawi. Namun, ia memiliki rasa hormat dari orang-orang, yang jelas terlihat dari melihat 9 orang di bawah Xuan Luo. Tingkat kultivasinya hanya di Empyrean Exalt. Ekspresi Wang Lin netral. Kekuatan keluarga kekaisaran dapat mempengaruhi semua orang di Dao kuno, tetapi itu tidak dapat mempengaruhi Wang Lin. Ekspresi Xuan Luo tetap sama saat dia perlahan berkata, "Mengapa kamu datang?" 3 hari yang lalu, Ye Dao memperhatikan asap mengamuk yang naik ke langit dan menduga bahwa orang yang kuat telah muncul di Dao kuno saya, jadi saya datang untuk melihat. Apakah ini orangnya? Kaisar Dao kuno mengangguk pada Wang Lin. Dia adalah muridku. Saya kira Anda telah mendengar tentang dia juga. Empyrean Ascendan berambut putih klan langit, Wang Lin. Dia akan menggantikan lelaki tua ini selama reinkarnasi saya untuk melindungi Dao kuno, kata Xuan Luo dengan tenang sambil menatap Kaisar Dao kuno dengan mendalam. Wang Lin, dia adalah Kaisar Dao kuno saya. Ia juga orang yang harus Anda jaga di masa depan. Jika dia pensiun, maka Anda harus memilih salah satu dari banyak pangeran untuk menjadi kaisar baru. Ini adalah hak Grand Empyrean. Petik 2. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tapi jantungnya berdetak kencang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa setiap generasi kaisar dipilih oleh Grand Empyrean. Keluarga kekaisaran dan Grand Empyrean telah hidup berdampingan sejak zaman kuno, mungkin ini alasannya. Tidak heran Pangeran Jidu meminta bantuan saya. Kekuatan tempur saya adalah nomor 1 di bawah Grand Empyrean. Bantuan saya dapat memungkinkan dia untuk mendapatkan bantuan dari Grand Empyrean. Petik 2. Saat Wang Lin merenungkan, raungan datang dari orang tua di sebelah kaisar. Meskipun kamu adalah murid dari Grand Empyrean, kamu masih anggota Dao kuno. Menurut aturan, semua anggota klan, selain Grand Empyrean, harus berlutut di hadapan Kaisar Dao kuno. Kenapa kamu tidak berlutut? Mata pria tua itu menunjukkan tatapan dingin dan kata-katanya dingin. Episode ke-10, dengan judul, Sang Guru Seperti Seorang Ayah. Langsung ke dalam alurnya. Setelah dia berbicara, semua orang terdiam dan tatapan semua orang berkumpul pada Wang Lin. Seperti yang dikatakan lelaki tua itu, di Dao kuno, selain Grand Empyrean, semua orang di hadapan Kaisar Dao kuno harus berlutut. Ini adalah perwujudan dari kekuatan kekaisaran. Jika seseorang tidak mematuhi, maka itu tidak menghormati kekuatan kekaisaran. Dan di klan kuno, ada beberapa kejahatan yang lebih serius daripada tidak menghargai kekuatan kekaisaran. Bahkan Xuan Luo kaget ketika mendengar kata-kata ini. Meskipun dia adalah seorang Grand Empyrean, dia masih milik Dao kuno. Sebelum menjadi Grand Empyrean, ia masih harus berlutut kepada kaisar generasi itu untuk menunjukkan rasa hormat. Kaisar Dao kuno tersenyum dan memandang Wang Lin, tetapi dia mencibir di dalam hatinya. Dia datang hari ini untuk menentukan apakah orang yang menyebabkan kelainan dengan kompor dupa adalah orang yang dia duga. Jika tidak, maka dia akan merekrut orang itu. Tetapi jika itu adalah orang yang dia duga, dia harus secara pribadi melihat apa yang begitu luar biasa dari orang ini. Apa hakmu untuk menjadi murid Xuan Luo ketika aku ditolak olehnya? Mengapa saya hanya memiliki 6 tetes dan Anda memiliki 10 tetes? Dan tetes terakhir adalah setetes darah jiwa. Petik 2. Masalah ini disegel oleh Xuan Luo, jadi Dao kuno saya tidak tahu.
Xuan Luo bahkan tidak ragu untuk mengatakan bahwa siapapun yang melanggar ini akan dihukum mati, tidak peduli apa identitas mereka. Seorang Grand Empyrean tidak memiliki hak untuk memutuskan apakah aku harus hidup atau mati. Alasan dia mengatakan itu saat itu adalah karena dia berpikir bahwa muridnya akan mendapatkan pengakuan Empyrean Exalt Gudao. Tapi dia tidak bisa menjadi keturunan keluarga kerajaan. Saya tidak percaya dia akan mendapatkan pengakuan dari Grand Empyrean Gudao. Kaisar Dao kuno masih memiliki senyum lembut, tetapi tersembunyi di bawahnya adalah ratusan tahun kecemburuan. Kecemburuan ini telah ada sejak Wang Lin memperoleh darah jiwa sampai sekarang, ketika ia melihat bahwa Wang Lin memang Empyrean Ascendan berambut putih, nomor 1 di bawah Grand Empyreans. Kecemburuannya tiba-tiba tersulut, tetapi dia menekannya. Ekspresi Wang Lin tenang dan tatapannya menyapu kaisar. Ketika pandangannya tertuju pada pria tua yang meraung padanya, matanya melepaskan cahaya keemasan. Wang Lin perlahan berkata, "Apa yang kamu katakan? Ulangi lagi." Petik 2. Orang tua ini memiliki kultivasi Ascendan Empyrean, tetapi meskipun demikian, di bawah tatapan Wang Lin, ekspresinya sangat berubah. Wajahnya segera berubah pucat dan kekuatan kunonya bergemuruh di dalam tubuh ini. Dia merasakan tekanan datang dari tubuh Wang Lin, dan dia tidak bisa menahannya. Lebih penting lagi, di bawah tatapan Wang Lin, dia merasakan getaran dalam darahnya, seolah-olah Wang Lin memiliki garis keturunan bangsawan yang tak terbayangkan. Garis darah ini membuat tubuh lelaki tua itu bergetar. "Cukup. Apakah Anda datang ke sini untuk membuat murid saya berlutut kepada Anda? Dia adalah penjaga masa depan Dao kuno yang telah aku pilih." Xuan Luo mengungkapkan ekspresi tidak senang. Kaisar Dao kuno tersenyum dan menoleh untuk melihat pria tua itu dengan tatapan dingin. "Mundur. Murid Lord Xuan memiliki status yang sama dengan saya. Anda tidak punya hak untuk berbicara." Petik 2. Pria tua itu dengan cepat mengangguk. Dia dipenuhi keringat. Tidak diketahui apakah itu dari raungan kaisar atau ketakutan dari pandangan Wang Lin. "Wang Lin, benar, saya telah banyak mendengar nama Anda, terutama sebagai Empyrean Ascendan berambut putih yang mengguncang klan Celestial. Ketika saya pertama kali mendengar tentang Anda, saya merasa menyesal bahwa jenius semacam ini tidak muncul di Dao kuno. Tapi sekarang aku sangat senang. Penggarap kuat ini, nomor 1 di bawah Grand Empyreans, adalah anggota Dao kuno saya. Ini adalah hal yang menggembirakan." Kaisar Dao kuno tersenyum seolah-olah dia sangat bahagia. "Changxi." Saat Kaisar Dao kuno tersenyum, pria tua lain di belakangnya segera membungkuk. "Yang rendah hati ini ada di sini. Menginformasikan klan Dao kuno bahwa Wang Lin adalah penjaga masa depan Dao kuno dan memiliki status yang sama dengan milikku. Selain upacara besar seluruh klan, tidak perlu berlutut. Jika ada yang berani melanggar, seluruh klan mereka akan terbunuh." Petik 2. Orang tua itu dengan hormat berkata, "Seperti yang Anda perintahkan. Wang Lin, saya mempersembahkan ini untuk Anda. Dengan ini, Anda dapat masuk dan meninggalkan istana seperti yang Anda inginkan. Saya punya beberapa putra, saya ingin Anda secara pribadi melihat dan memilih ahli waris untuk saya." Kaisar tersenyum dan melambaikan tangan kanannya. Giok ungu muncul dan melayang di depan Wang Lin, menunggunya menerimanya dengan kedua tangan. Wang Lin diam-diam merenung. Kaisar kuno tidak sabar dan terus tersenyum ketika dia menunggu. Xuan Luo diam-diam berdiri di samping. Dia tahu bahwa jika Wang Lin ingin tinggal, dia harus berintegrasi ke Dao kuno dan menerima kekuatan keluarga kekaisaran. Bahkan, pada awalnya, Xuan Luo tidak khawatir tentang ini karena Wang Lin sangat lemah saat itu. Dan tepat setelah meninggalkan dunia gua, akan lebih mudah bagi Wang Lin untuk menerima kekuatan keluarga kekaisaran. Namun, pertumbuhan Wang Lin berada di luar harapan Xuan Luo.
Meskipun dia senang dengan perubahan Wang Lin, dia juga merasa menyesal karena pada tingkat budidaya Wang Lin, akan butuh lebih banyak waktu baginya untuk menerima kekuatan keluarga kekaisaran. Ini adalah komitmen saya bisa menanggung masalah ini. Wang Lin menghela nafas. Dia secara alami melihat melalui arti kaisar, tetapi dia tidak ingin mengatakan lebih banyak. Sambil menghela nafas, Wang Lin mengambil beberapa langkah ke depan dan menerima batu giok. Dia kemudian menggenggam tangannya pada kaisar. Terima kasih, kaisar. Wang Lin memegang batu giok dan ekspresinya tidak berubah. Dia mundur beberapa langkah dan berdiri di samping Xuan Luo. Kaisar Dao kuno mengangguk sambil tersenyum. Dia memandang Xuan Luo dan menggenggam tangannya. Aku akan pergi sekarang. Saya sangat senang bertemu dengan Anda hari ini, Wang Lin. Pilihan Lord Xuan adalah untuk masa depan Dao kuno saya. Setelah melihat Xuan Luo mengangguk, Kaisar melambaikan lengan bajunya. Dia bahkan tidak melihat Wang Lin saat dia berbalik dan pergi. Para pengawalnya membungkuk pada Xuan Luo dan segera pergi. Segera, kabut ungu di langit menghilang dan kembali normal. Di Istana Kota Langit, Kaisar muncul di paviliun favoritnya. Senyum muncul di wajahnya dan dia mulai tertawa. Jadi bagaimana jika dia adalah murid Xuan Luo? Terus, dia memiliki 10 tetes darah leluhur kuno, jadi apa? Dan bahkan jika Anda memiliki setetes darah jiwa, lalu kenapa? Wang Lin, sebelum Anda masih harus berlutut. Dan tidak hanya sekali, tetapi sepanjang waktu. Anda tidak akan berani menyakiti saya, karena saya memiliki perlindungan Grand Empyrean Gudao. Begitu Xuan Luo masuk ke reinkarnasi, aku ingin kau tahu bahwa jika aku ingin membunuhmu, itu akan semudah mengangkat tanganku. Petik 2. Di luar kuil Dao kuno, Xuan Luo memandang Wang Lin dengan ekspresi rumit dan diam-diam merenung. Sebaliknya, setelah Kaisar Dao kuno pergi, Wang Lin tersenyum dan dengan lembut berbicara kepada Xuan Luo. Guru, saya telah menunggu 3 hari untuk hadiah yang Anda janjikan. Senyum Wang Lin membuat ekspresi Xuan Luo bahkan lebih rumit. Kamu berasal dari dunia gua dan statusmu di sana sangat tinggi. Di klan Celestial, Anda adalah Empyrean Exalt berambut putih, nomor 1 di bawah Grand Empyreans. Tetapi di klan kuno, karena supremasi kekuatan kekaisaran, Anda harus menundukkan kepala. Guru mengharapkan ini sebelumnya, tapi sekarang aku merasa seperti telah melakukan kesalahan padamu, Xuan Luo memandang muridnya. Guru tidak perlu terlalu memikirkannya, tidak ada salahnya. Karena murid memutuskan untuk datang ke sini, maka murid dapat mengabaikan hal-hal yang sia-sia ini. Karena kekuatan kekaisaran tertinggi di klan kuno dan kaisar ingin menindasku, maka murid akan berlutut selama upacara klan. Jika dia bisa menanggungnya, maka murid akan berlutut. Di dunia gua, murid telah berjanji pada guru untuk melindungi Dao kuno. Hal ini, murid akan memenuhinya. Wang Lin tersenyum saat berbicara. Xuan Luo tetap diam. Setelah sekian lama, dia membuat keputusan. Kamu adalah satu-satunya murid guru. Jika Anda merasa tempat ini tidak cocok untuk Anda, maka Anda tidak harus menepati janji dari masa lalu. Anda dapat pergi kapan saja. Tidak peduli apa yang kamu pilih, tidak peduli di mana kamu berada, aku, Xuan Luo, adalah gurumu. Kata-kata Xuan Luo tulus dan menyebabkan gelombang kehangatan di hati Wang Lin. Kehangatan ini seperti teh dari 3 hari yang lalu, dan itu membuat Wang Lin merasakan kehangatan lagi. Dia mengangguk. Oke, jangan bicara soal ini. Guru akan membawa Anda ke beberapa tempat yang akan sangat membantu esensi Anda. Xuan Luo tersenyum dan melambaikan lengan bajunya. Dia mengambil Wang Lin dan mereka menghilang. Dao kuno, negara Pingtian. Negara ini adalah dataran dan tidak memiliki gunung. Dataran tertutup rumput, dan ketika angin bertiup,
gelombang suara gemerisik akan dimulai. Itu sangat menyenangkan di telinga. Di bagian utara dataran ini, ada kolam yang dalam yang mengeluarkan bau busuk. Itu sangat kontras dengan sisa dataran, seolah itu seharusnya tidak ada. Ini ditemukan oleh Grand Empyrean generasi Dao kuno dan disegel untuk melestarikannya. Setelah itu diberikan kepada saya bermaksud menggunakannya untuk memurnikan harta iman di masa depan, tetapi setelah membawa Anda sebagai murid, saya menemukan bahwa tempat ini akan sangat membantu Anda, jadi saya memberikannya kepada Anda. Kolam ini sudah ada sejak lama. Saya pernah menyelidikinya dan memutuskan bahwa tempat ini mungkin merupakan medan perang kuno. Kumpulan ini berisi niat membunuh yang kuat dan seharusnya membantu esensi pembantaian Anda tumbuh lebih kuat. Ada beberapa tempat seperti ini yang mengandung esensi berbeda, dan aku akan membawamu ke mereka satu persatu. Banyak dari mereka berada di dua klan lainnya, tetapi mencapai kesepakatan dengan dua Grand Empyreans lainnya ratusan tahun yang lalu bagi Anda untuk pergi ke sana untuk memperbaiki dan menyerap mereka. Di samping kolam, Xuan Luo tersenyum pada Wang Lin. Dia tidak memberitahu Wang Lin berapa harga yang telah dia bayarkan untuk dua Grand Empyreans lainnya untuk setuju, tetapi harganya tidak bisa kecil. Akhirnya, saya akan membawa Anda untuk melihat leluhur klan kuno saya, Grand Empyrean Gudao. Justru karena keberadaannya bahwa klan angkasa tidak berani untuk menyerang. Grand Empyrean Gudao berada di budidaya pintu tertutup sepanjang tahun. Saya melaporkan situasi Anda kepadanya saat itu, jadi ketika saya membawa Anda ke sana, dia akan melihat Anda. Mungkin itu akan menjadi kekayaan besar bagimu. Xuan Luo memandang Wang Lin dengan ramah. Dia telah membuka jalan untuk Wang Lin dalam beberapa ratus tahun terakhir. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.